Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kami mendengar perkataan-Mu karena perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau kasih judul sharing saya, hidup berkualitas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mau setiap kita hidup berkualitas bagi Dia. Tuhan mau setiap kita memaksimalkan apa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita untuk kita hidup berkualitas, sehingga orang boleh melihat hidup setiap kita dan orang boleh mengenal Kristus melalui hidup kita yang berkualitas di dalam Dia. Ada satu kalimat bijak yang mungkin kita semua tahu atau pernah mendengarnya. Kehidupan Anda 5 atau 10 tahun yang akan datang sangat ditentukan oleh buku-buku yang Anda baca, acara yang Anda tonton, dan orang-orang yang Anda temui setiap hari. Untuk itu, jangan salah memilih apa yang saudara baca setiap hari, acara apa yang saudara tonton setiap hari, dan sahabat seperti apa yang menjadi sahabat saudara dan saya. Dengan kata lain, kalimat bijak ini mengatakan bahwa kualitas hidup seseorang ditentukan apa yang masuk ke dalam pikirannya terus menerus. Wow. Hati-hati dengan apa yang kita baca setiap hari, karena itu bisa menentukan kualitas hidup setiap kita. Apa yang kita tonton setiap hari itu bisa menentukan kualitas hidup setiap kita. Dan dengan siapa saudara dan saya bersahabat, itu bisa menentukan kualitas hidup setiap kita. Sadar atau tidak, pikiran kita menentukan seperti apa kita dan bagaimana hidup kita ke depan. Makanya Raja Salomo pernah berkata dalam Amsal 23 ayat yang ke-7, sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dalam Alkitab bahasa Inggris, for as he think in his heart, so is he. Jadi ini artinya di mana Anda adalah apa yang saudara pikirkan. Saudara adalah apa yang saudara pikirkan. Makanya Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali untuk setiap kita memperhatikan apa yang kita buat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar setiap hari untuk membangun hidup berkualitas di dalam Tuhan. Sekali lagi, penting sekali buat saudara dan saya memperhatikan apa yang kita buat, apa yang kita lihat, apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara kerjakan setiap hari, karena itu menentukan kualitas hidup setiap kita. Apa hari-hari ini yang saudara baca? Karena sesungguhnya itu akan menentukan saudara hidup berkualitas atau tidak. Makanya setiap kita harus membaca firman Tuhan, harus merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup setiap kita dikuasai oleh firman Tuhan, dan kita dengar apa yang firman Tuhan katakan, sehingga kita mengerjakan apa yang kita kerjakan, apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan firman Tuhan, sehingga saudara hidup berkualitas. Kalau saudara dan saya hidup berkualitas, orang akan melihat hidup setiap kita dan orang mau mengikut setiap kita. Karena hidup setiap kita diperhatikan banyak orang. Ada keluarga kita yang melihat kita, ada teman kita yang melihat kita,
ada teman kantor kita, banyak orang yang memperhatikan kehidupan setiap kita. Kalau hidup kita nggak berkualitas, kita mau kasih apa mereka? Biarlah kita hidup berkualitas sehingga orang boleh melihat hidup kita ada Yesus, sehingga orang boleh mengenal Yesus melalui hidup saudara dan saya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, penting sekali. Untuk apa? Untuk setiap kita membangun hidup berkualitas. Sekali lagi, perhatikan baik-baik. Jangan sampai kita hidup asal-asalan. Ya, yang penting kita hiduplah. Ya, yang penting kita berbuat baiklah. Ya, yang penting kita nggak jahat sama orang lah. Hidup bukan tentang itu. Hidup bagaimana setiap kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan menjadi kepanjangan hatinya Tuhan. Makanya hidup kita harus berkualitas di hadapan Tuhan. Makanya kita harus apa? Membaca Alkitab, berdoa, bergaul dengan Tuhan. Sungguh-sungguh setiap kita akan dibangun terus, dibangun terus, dibangun terus, sehingga hidup kita bertumbuh, berakar, dan berbuah. Sehingga buah-buah setiap kita, yaitu hidup berkualitas itu, bisa dinikmati banyak orang. Jangan sampai orang lihat kita, ya hidupnya begitu-begitu aja, ya hidupnya sama aja. Katanya orang Kristen tapi hidupnya sama aja. Masih itu ngata-ngatain orang, masih itu maki-maki orang, masih itu ngomong jorok, masih itu kata-kata kasar, masih itu ngomongin orang. Ya, biarlah hidup kita berkualitas. Perhatikan baik-baik apa yang saudara baca, apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara lakukan setiap hari. Perhatikan, karena ada banyak mata yang melihat setiap kita. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, karena sesungguhnya saudara dan saya diutus Tuhan untuk apa? Untuk menjadi kepanjangan tangan dan hatinya Tuhan, supaya setiap kita bisa menarik banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan, sehingga orang boleh mengenal Tuhan karena hidup yang berkualitas itu yang ada di dalam setiap kita, yang kita bangun setiap hari. Makanya hidup berkualitas itu harus dibangun setiap hari. Nggak tiba-tiba kita hidup berkualitas, tapi itu harus dibangun setiap hari. Yang rasanya kita harus yang namanya mematikan keinginan daging, yang namanya kita rasanya malas baca Alkitab, kita malas berdoa, kita malas ke gereja, kita malas bersekutu. Rasanya aduh malas, tapi kamu harus lawan itu dan kalahkan keinginan daging itu, supaya setiap kita hidup berkualitas seperti yang Tuhan mau, seperti yang firman Tuhan katakan, sehingga hidup kita ini bisa transparan dan dibaca banyak orang, dan orang boleh mengenal Yesus melalui hidup saudara dan saya. Penting banget setiap kita harus membangun hidup berkualitas, karena apa yang saudara pikirkan itulah saudara. Makanya isi pikiran kita setiap hari dengan apa? Dengan hal-hal yang benar. Pikirkanlah semua itu, yang mulia, yang kudus. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan pikiran-pikiran jorok, pikiran-pikiran yang mau melawan orang tua, pikiran-pikiran jahat. Makanya hidup nggak akan berkualitas kalau pikiran kita diisi dengan hal-hal duniawi atau hal-hal yang negatif yang kita masukin setiap hari. Makanya penting banget Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, untuk apa yang saudara dengar, untuk apa yang saudara lihat, untuk apa yang saudara perhatikan dan lakukan setiap hari, karena itu menentukan kualitas hidup setiap kita. Jangan sampai hidup kita tidak berkualitas. Seperti firman Tuhan katakan, garam kalau udah nggak ada gunanya lagi, dia akan diinjak-injak orang aja. Jangan sampai hidup kita tidak berfungsi, jangan sampai hidup kita tidak berguna, tapi biarlah hidup kita berguna bagi kerajaannya. Hidup kita berkualitas, dan hidup kita menjadi kepanjangan hati dan tangannya Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong saudara dan saya. Untuk apa? Untuk setiap kita
terbiasa terus-menerus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Terus secara konsisten isi dengan firman Tuhan, isi dengan perkataan Tuhan, isi dengan yang namanya puji-pujian, isi hidup kita sehingga hidup kita berkualitas di hadapannya. Biarlah firman Tuhan yang menolong setiap kita. Kalau ada saat ini yang sedang menonton tayangan ini, yang mungkin hari ini berkata, aku udah hidup asal-asalan, aku udah hidup ngaco, aku udah hidup negative thinking. Yuk, hari ini kita mau berubah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur melalui firman Tuhan ini mengingatkan setiap kami betapa pentingnya untuk kami hidup berkualitas, di mana kami mau jaga pikiran kami, di mana kami mau jaga perkataan kami mau jaga tindakan kami sesuai dengan perkataan Tuhan, sehingga hidup kami boleh dilihat banyak orang dan orang boleh mengenal pribadi Yesus melalui hidup setiap kami. Tolong kami Tuhan, mampukan setiap kami, kalau kami nggak mampu, kami nggak bisa tanpa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.